Sistem penentuan jenis kelamin merupakan suatu sistem biologis yang menentukan perkembangan karakteristik seks suatu organisme. Ada beberapa tipe penentuan jenis kelamin yang kita kenal. Yang pertama yaitu sistem XY pada lalat buah. Penemuan di bidang genetika, penelitian banyak menggunakan lalat buah sebagai bahan. Sel tubuh lalat buah ini terbagi menjadi 8 kromosom. 8 buah kromosom dibedakan menjadi 6 buah kromosom yang ada pada lalat betina dan lalat jantan itu sama. Oleh karena itu, kromosom-kromosom ini disebut autosom. Dua buah kromosom lainnya disebut dengan kromosom kelamin atau seks kelamin. Jika dilihat dari gambar autosom, bahwasanya jika ada unsur X dan unsur Y itu tidak jadi penentu jenis kelamin betina dan jenis kelamin jantan. Kromosom kelamin ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kromosom X yang berbentuk batang lurus, lalat betina memiliki 2 kromosom X. Yang kedua, kromosom Y yang lebih pendek daripada kromosom X. Dan lalat jantan memiliki 2 kromosom yang berbeda, yaitu X dan Y. Lalat betina bisa dikatakan bersifat homogamet karena lalat tersebut hanya memiliki 1 kromosom, yaitu XX. Sedangkan lalat jantan pada saat pembuahan terjadi keturunan yang dalam keadaan menyimpang dari keadaan normal. Yang pertama, sel telur yang memiliki 2 kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom X akan menghasilkan lalat yang super. Nah, lalat super di sini bukan lalat yang mempunyai viabilitas yang tinggi, melainkan lalat ini cacat karena mempunyai kelainan pada tubuhnya. Yang kedua yaitu sel telur yang memiliki 2 kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom Y akan menghasilkan lalat betina yang mempunyai kromosom Y. Yang ketiga, sel telur yang memiliki kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom X akan menghasilkan lalat jantan yang steril. Yang kedua yaitu sel telur yang memiliki 2 kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom Y akan menghasilkan lalat betina yang mempunyai kromosom Y. Yang ketiga, sel telur yang memiliki kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom X akan menghasilkan lalat jantan yang steril. Dan yang keempat, sel telur yang tidak memiliki kromosom X apabila dibuahi oleh spermatozoa yang membawa kromosom Y tidak akan menghasilkan keturunan letal. Kelainan-kelainan pada lalat buah. Selain adanya kelainan seperti lalat betina super XXX, ada beberapa kelainan lagi. Contohnya, yang pertama, lalat gynandromorph. Ialah lalat yang separuh tubuhnya terdiri dari jaringan lalat betina, sedangkan separuh lainnya terdiri dari jaringan lalat jantan. Yang kedua, lalat intersex. Ialah lalat yang jaringan tubuhnya mozaik campur tak teratur dari jaringan lalat betina dan lalat jantan. Yang ketiga, lalat jantan super. Lalat ini sebenarnya menjadi lalat jantan, akan tetapi triploid untuk autosomnya. Yang keempat, lalat dengan kromosom X, jaringan tubuhnya mozaik campur tak teratur dari jaringan lalat betina dan lalat jantan. Yang ketiga, lalat jantan super. Lalat ini sebenarnya menjadi lalat jantan, akan tetapi triploid untuk autosomnya.
Yang keempat, lalat dengan kromosom X. Lalat yang kromosom X melekat mempunyai formula kromosom. Lalat yang kromosom X melekat mempunyai formula kromosom. Yang melekat, lalat ini betina, tetapi kedua kromosom X saling melekat pada salah satu ujung di samping itu. Dia memiliki sebuah kromosom Y, sehingga lalat yang kromosom X melekat mempunyai formula kromosom. Selanjutnya, teori perimbangan tentang penentuan jenis kelamin. Jika dilihat dari indeks kelamin, banyaknya kromosom X per banyaknya sel autosom ini merupakan hasil yang menentukan jenis kelamin. Contohnya, jika rasio banyaknya kromosom X per banyaknya sel autosom menghasilkan 1, maka hasilnya betina. Jika kurang dari 0,5, itu menghasilkan jantan. Jika lebih dari 1, maka menghasilkan betina super. Dan jika indeksnya kurang dari 0,5, maka hasilnya jantan super. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Revirian Tiromedana. Sekarang kita masuk ke materi peranan kromosom X dan Y pada lalat Drosophila ataupun lalat buah. Kromosom X pada Drosophila memiliki gen-gen yang menentukan sifat betina, sedangkan kromosom Y tidak memiliki pengaruh dalam penentuan jenis kelamin. Sifat kejantanan ditentukan oleh kromosom autosom ataupun kromosom tubuh. Akan tetapi, kromosom Y menentukan kesuburan atau fertilisasi. Oleh karena itu, lalat yang tidak memiliki kromosom Y akan dinyatakan mandul. Jadi, dari sini kita dapat mengetahui bahwa kromosom X pada lalat buah itu akan menentukan jenis kelamin betina, tetapi kromosom Y tidak akan menentukan jenis kelamin jantan. Jenis kelamin jantan ini ditentukan oleh kromosom autosom ataupun kromosom tubuh dari lalat buah. Tetapi tanpa adanya kromosom Y ini pada lalat buah, maka lalat buah itu tidak akan bisa memiliki keturunan ataupun dia tidak akan bisa bereproduksi, karena kromosom Y ini menentukan subur atau tidaknya sebuah lalat buah. Jadi tanpa adanya kromosom Y ini, maka lalat buah akan dinyatakan mandul, sehingga dia tidak akan bisa bereproduksi ataupun menghasilkan keturunan. Sekarang kita masuk ke materi sistem XY pada manusia. Inti sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom, terdiri dari 22 kromosom autosom dan 1 pasang kromosom kelamin. Seorang perempuan memiliki 22 pasang dan 1 pasang kromosom X, sehingga formula kromosom untuk seorang perempuan ialah 22 AAXY. Tetapi laki-laki memiliki 22 pasang kromosom A dan 1 kromosom Y dan X, sehingga formula untuk kromosom laki-laki adalah 22 AAXY. Jadi pengertiannya di sini, inti sel tubuh kita ini memiliki 46 kromosom, terdiri dari 22 pasang ataupun 44 kromosom tubuh dan 1 pasang atau 2 kromosom seks ataupun kromosom kelamin. Kita perempuan ini memiliki 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom X. Jadi kita memiliki 44 kromosom tubuh dan 2 kromosom kelamin, yaitu kromosom kelaminnya itu XX. Sedangkan laki-laki dia itu memiliki 22 kromosom autosom dan 2 kromosom kelamin, yaitu XY. Jadi dia itu memiliki 44 kromosom tubuh dan kromosom kelaminnya itu XY. Jika tadi perempuan kromosom kelaminnya itu XX, laki-laki kromosom kelaminnya itu XY. Jadi mengingat hal itu, maka
seorang perempuan membentuk satu macam sel telur ataupun ovum yang haploid yang mengandung 22 autosom dan sebuah kromosom X. Tetapi laki-laki membentuk dua macam spermatozoa, yaitu yang pertama spermatozoa yang memiliki 22 autosom dan sebuah kromosom X yang dinamakan gimnospermeum, dan yang kedua spermatozoa yang memiliki 22 autosom dan sebuah kromosom Y yang dinamakan androspermeum. Selanjutnya sistem XO. Sistem XO dijumpai pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang. Di dalam sel somastisnya, individu betina memiliki dua buah kromosom X, sementara individu jantan hanya mempunyai sebuah kromosom X. Jadi, hal ini mirip dengan sistem XY. Bedanya, pada sistem XO, individu jantan tidak memiliki kromosom. Dengan demikian, jumlah kromosom sel somastis individu betina lebih banyak daripada jumlah pada individu jantan. Sebagai contoh, E.B. Wilson menemukan bahwa sel somastis serangga protenor betina mempunyai 14 kromosom, sedangkan pada individu jantan hanya ada 13 kromosom. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa sistem XO ini perbedaannya ada pada jumlah kromosomnya, di mana jumlah kromosom pada betina itu lebih banyak daripada jumlah kromosom pada jantan. Hal ini dikarenakan karena individu betina memiliki dua kromosom X, sedangkan jantan memiliki satu kromosom X. Selanjutnya kita masuk ke seks kromatin ataupun kromatin kelamin. M.L. Bard dan Bertram pada tahun 1940 menemukan badan kromatin dalam sel-sel saraf dari kucing betina, tetapi tidak menemukannya pada kucing jantan. Penyelidikan dilanjutkan pada manusia dengan memeriksa sel-sel epitel tunika mukosa mulut atau selaput lendir mulut dan sel-sel darah putih atau leukosit. Inti sel selaput lendir dari mulut seorang perempuan mengandung sebuah badan kromatin, letaknya di periphery ataupun di tepi dekat dengan dinding inti. Bentuknya bulat, tetapi seorang laki-laki tidak memilikinya. Juga sel leukosit pada seorang perempuan memperlihatkan adanya badan kromatin, tetapi mempunyai bentuk yang khusus, yaitu seperti pemukul gendram, maka dalam bahasa Inggris dinamakan drumstick. Pada orang laki-laki tidak terdapat. Berhubung badan kromatin atau lazim kita sebut dengan badan Bard pada orang normal dapat digunakan untuk membedakan jenis kelamin, maka badan kromatin dinamakan kromatin kelamin ataupun seks kromatin. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa badan kromatin itu hanya ditemukan pada betina, tidak ditemukan pada jantan. Begitu juga pada manusia. Badan kromatin ini hanya ditemukan pada seorang perempuan dan tidak ditemukan pada seorang laki-laki, yaitu dapat ditemukan dari sel epitel mulut ataupun dari sel darah putih seorang perempuan, dan laki-laki tidak memilikinya baik di dalam sel lendir mulatnya ataupun dalam sel darah putihnya. Dia tidak memiliki adanya kromatin kelamin ataupun seks kromatin. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh saudari Rizky Ariska.
pengurangan pada kromosom Y sehingga mempunyai kariotip. Embrionya tidak tumbuh. Peristiwa ini disebut ovarikular dysgenesis. Kemudian sindrom Klinefelter, yang pada sindrom ini bayi laki-laki terlahir dengan kelebihan satu kromosom X sehingga mempunyai kariotip 22A plus XXY. Penderita penyakit ini ada yang disebut testicular dysgenesis karena testis tidak tumbuh sehingga tidak bisa menghasilkan sperma yang mengakibatkan kemandulan. Dan ada juga yang disebut ginekomatis karena payudara tumbuh tetapi kelaminnya dikenal sebagai pria. Pria dan wanita biasanya memiliki 2 kromosom seks. Wanita mendapatkan 2 kromosom X, 1 dari ibu, 1 dari ayah. Pria mendapatkan 1 kromosom X dari ibu dan 1 kromosom Y dari ayah. Pada pria dengan sindrom ini biasanya memiliki kelebihan kromosom X sehingga mereka memiliki 3 kromosom seks, yaitu 2 kromosom X dan 1 kromosom Y. Sindrom ini ditemukan pada 1 di antaranya 700 bayi baru lahir. Biasanya dia meninggal waktu masih anak-anak karena banyak alat tubuhnya tak sempurna berkembang. Yang terakhir, pria XXY, yang pada sindrom XYY, seorang bayi laki-laki terlahir dengan kelebihan kromosom Y. Pria biasanya hanya memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Pria dengan kromosom XYY memiliki 2 kromosom